Selamat pagi anak-anakku tercinta kelas 81 dan kelas 82. Bapak harap kalian pada pertemuan ketiga ini masih memiliki semangat belajar, masih punya harapan yang besar untuk bisa belajar lebih baik lagi. Nah, sebelumnya kita sudah membahas berita pada pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua. Sekarang tiba waktunya kita masuk kepada pertemuan ketiga untuk mengupas materi tentang teks berita lebih dalam lagi. Mari kita lihat apa yang akan kita pelajari. Akan kita pelajari yaitu mengenai simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Nah, dalam menyimpulkan sebuah berita, kita harus bisa menyimpulkan sebuah berita itu lebih sederhana dan lebih ringkas dibanding berita yang sedang kita baca atau kita dengarkan. Bagaimana cara menyimpulkannya, Pak? Caranya sangat sederhana. Yang pertama, silakan kamu membaca teks berita itu dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, sehingga kamu bisa memahami apa yang sedang kamu baca. Atau ketika kamu mendengarkan sebuah berita, dengarkan dengan baik-baik. Nah, ketika kita sedang membaca dan mendengar, kita mari melakukan langkah kedua, mencatat unsur-unsur pokok beritanya. Yakni, kita mencatat unsur 5W tambah 1H. Dimulai dari apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Ya. Nah, ketika poin-poin ini sudah kita catat, tentu kita akan lebih mudah lagi menceritakannya atau menyimpulkannya lebih ringkas. Yang ketiga, kita membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang kita dapatkan. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa menanggapi isi teks berita? Cara menanggapi itu tentu boleh mengkritik, boleh juga memberikan komentar, boleh menyanggah, atau juga boleh memberikan saran. Nah, caranya yang pertama yang akan kita tanggapi dari sebuah berita, yakni isi atau unsurnya. Dari isi berita, apakah ada isinya yang kurang bisa dipahami? Silakan memberikan tanggapan. Atau mungkin kita menelusuri unsur-unsurnya 5W tambah 1H. Pak, lantas bagaimana apabila dalam sebuah berita itu ada unsur 5W tambah 1H yang tidak lengkap? Bisakah kita memberikan tanggapan? Sangat diharapkan, sangat bisa. Karena apa? Karena berita itu tentu masih mendapatkan kekurangan ya, tetapi tidak semua berita. Mungkin ada berita-berita tertentu. Silakan memberikan komentar. Nah, tetapi dalam berkomentar kita harus memberikan komentar yang membangun, jangan komentar atau tanggapan yang menjatuhkan. Nah, apalagi yang bisa kita tanggapi? Ada bahasa atau kalimat dan pilihan kata yang digunakan dalam berita. Mungkin dari bahasanya apakah mudah untuk dipahami, kalimat-kalimatnya ada yang keliru, ataupun pilihan-pilihan kata yang kurang tepat, boleh kita berikan komentar. Nah, selanjutnya kita menyampaikan isi teks berita. Bagaimana cara kita menyampaikan kembali berita yang kita dengar atau kita baca? Cara yang pertama adalah memahami dulu unsur-unsur berita yang kita baca. Itu 5W tambah 1H tadi. Kalau itu sudah kita pahami, kita ingat, tentu kita lebih gampang untuk menuangkannya kembali. Yang kedua, menceritakannya berdasarkan kata-kata hasil kreativitas kita sendiri. Jadi ketika menyampaikan kembali berita, kita menyampaikannya menggunakan bahasa sendiri, tidak bahasa orang lain. Nah, itu kreativitasnya ya. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, struktur berita itu ada 3. Jadi ada kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Tetapi di sini Bapak sengaja buat yang berbeda, ada teras berita namanya atau lead ya. Nah, struktur itu adalah susunan. Dalam sebuah berita dia mengandung 3 susunan yang harus dimiliki, yaitu dari kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Pak, di situ ada judul berita. Apakah itu bukan dari struktur? Tidak, itu bukan bagian dari struktur, tetapi judul berita itu adalah mewakilkan isi dari berita. Jadi bagian dari struktur itu susunan dari berita itu dimulai dari kepala berita.
Jadi beda ya Pak, kepala berita dengan judul, berbeda. Kepala berita itu memuat informasi yang lebih mendalam lagi. Nah, di sini Bapak jelaskan. Di sini ada penggunaan piramida terbalik. Tentu ada yang bertanya, kenapa Pak segitiganya nggak ke atas, kenapa ke bawah? Nah, Bapak jelaskan. Di dalam piramida terbalik ini dimulai dari yang luas ya, karena dia semakin ke bawah semakin kecil, semakin kerucut. Berarti tingkat kepentingan berita itu diletakkan pada kepala berita. Nah, kepala berita ini memuat unsur 5W tambah 1H. Tubuh berita ini adalah berita pendukung, ekor berita ini adalah berita tambahan dari berita pendukung itu. Jadi tingkat kepentingannya itu diletakkan pada teras berita atau kepala berita. Itu makanya, itu sebabnya berita itu susunan berita semakin ke bawah semakin sempit, karena tingkat kepentingan sebuah berita itu terletak di kepala berita. Nah, sedangkan kebahasaannya, kaidah kebahasaannya ada verba transitif. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 7, tidak perlu lagi Bapak ulas lebih mendalam. Kemudian bahasanya harus baku, maksudnya bahasa baku itu sesuai dengan kaidah atau sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kalimat langsung. Ini juga sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Di dalam sebuah berita akan terdapat banyak kalimat langsung karena mengutip secara langsung dari si pelaku ataupun korban. Yang keempat, konjungsi akan ada di sana konjungsi kronologis. Ya, konjungsi kronologis itu juga sudah kita ulas lebih mendalam di kelas 7. Nah, untuk mempersingkat waktu kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu langkah menyusun teks berita. Bagaimana langkah menyusun teks berita? Yang pertama, silakan memilih peristiwa atau kejadian yang sedang hangat diperbincangkan atau baru terjadi. Berita yang terbaru itu tentu akan menarik minat pembaca ataupun pendengar. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung peristiwa yang sedang kita pilih itu menjadi berita. Jadi jangan kita memiliki sebuah berita tetapi kita tidak punya informasi yang mendukung berita itu, maka dia tidak akan menjadi satu berita yang kompleks. Yang ketiga, menyusun berita. Menyusun berita kita harus memperhatikan apa? Struktur tadi. Mulailah dia dari kepala beritanya yang mengandung unsur 5W tambah 1H, kemudian ada berita pendukung, ada berita tambahannya. Yang keempat, menentukan judul. Nah, jadi judul itu bisa ditentukan terakhir. Kenapa? Judul bisa kita buat pada poin terakhir karena judul itu akan memuat isi dari berita. Jadi kita harus menentukan judul itu bagian kutipan dari berita itu. Nah, tetapi judul yang kita pilih itu harus menarik, harus bisa mewakili isi dari berita kita. Jadi penentuan judul bisa dilakukan terakhir. Jadi yang paling penting di sini adalah penyusunan secara sistematis, secara runtut unsur-unsur dalam sebuah berita. Nah, sampai di sini pertemuan kita yang ketiga. Apa yang sudah Bapak jelaskan ini semoga bisa kamu pahami dan silakan kamu salin ke catatan kamu masing-masing. Ingat, ke catatan bukan ke kertas double folio. Jadi pertemuan kedua dan ketiga itu Bapak tugaskan untuk menyalin ke dalam catatannya ya nak ya. Jadi jangan lupa, silakan dituliskan dan dipahami. Karena sumber ujian kita nanti akan saya tentukan dari sini. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang, semoga kita semua sehat, semangat.